Kualitas data yang bagus akan menghasilkan data yang lebih akurat dan terpercaya. Data yang akurat tersebut itu dapat digunakan nanti ke depan, tentu akan bisa digunakan dengan lebih baik. Salah satunya adalah membuat keputusan ke depannya. Tetapi dalam jangka yang pendek tentu ini akan lebih mudah dan memperlancar nanti dalam pengentrian data dan juga dalam membuat analisis laporan. Oke, perkenalkan saya Hardianto akan coba nanti menyampaikan terkait dengan bagaimana penerapan aplikasi untuk rekan-rekan semua bisa menginput data survei maupun data observasi infrastruktur yang telah dilakukan. Rekan-rekan semua, pembuatan kuesioner ini sudah direncanakan dengan baik. Jadi di sini untuk pertanyaan juga sudah dibuat dengan sespesifik mungkin, berusaha menghilangkan pertanyaan yang misalnya ambigu, yang kadang membuat interpretasi yang berbeda. Dan sebagian besar kuesioner ini menyajikan jawaban yang sudah ditentukan. Meskipun demikian, kuesioner ini juga mengakomodasi jawaban terbuka, di mana nanti responden bisa memberikan kebebasan untuk menjawab dengan lebih banyak detail. Meskipun demikian, ya teman-teman semua, bacalah kuesioner ini ya, pastikan rekan-rekan semua memahami maksud dari setiap pertanyaan dan opsi jawaban yang tersedia. Juga terkait dengan instruksi atau petunjuk khusus dalam kuesioner, pastikan untuk membacanya dan memahaminya dengan baik. Untuk hal-hal lain, misalnya ada istilah atau kata yang kurang familiar dalam kuesioner, cobalah cari kamus atau di googling terlebih dahulu ya. Ini untuk memahami makna detailnya. Dan jangan ragu untuk bertanya jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas dalam kuesioner ini. Bisa lewat WA group atau ke Japri, ke rekan-rekan TA di Jakarta. Hal ini dapat membantu teman-teman di lapangan memahami kuesioner dengan lebih baik dan mengisinya dengan benar. Mari kita lihat beberapa contoh kuesioner yang nanti akan rekan-rekan lakukan data entry-nya dalam program aplikasi yang sudah kami siapkan. Pertama contohnya adalah kuesioner penerima manfaat air dan sanitasi yang DIFAT ini. Di sini ada beberapa bagian. Kalau yang bagian awal adalah petunjuk umum. Petunjuk umum ini nanti teman-teman harus memahami semua, baik itu terkait dengan responden, pengisian kuesioner, dan juga catatan. Setelah petunjuk umum nanti ada lembar kendali. Lembar kendali ini sangat penting. Nanti bisa diisikan saja di sini, untuk kode bisa diabaikan. Yang penting isian terkait dengan wilayah, provinsi sampai kelurahan ini nanti diisi ya, sampai dengan RT RW-nya. Dan juga nama enumerator serta paraf ya. Ini untuk lembar kendali karena ini akan dipakai sebagai ID field atau file wajib ya, file identitas yang akan digunakan di program aplikasinya nanti. Kemudian bagian-bagian lain adalah bagian-bagian inti dari kuesioner, dimulai dari data umum responden sampai dengan bagian keberlanjutan dari petunjuk dari data umum responden, kemudian data umum keluarga responden, terus mulai keterlibatan keluarga dalam proses pembangunan kotaku, yang kemudian infrastruktur air minum, air bersih. Nah, ini sudah mulai ke bagian-bagian inti, kemudian akses terhadap sanitasinya dan kondisi kesehatan di keluarga penerima manfaat tersebut, juga melebar kemudian ke kondisi lingkungan RT RW, dan juga yang terakhir adalah keberlanjutan. Dan ini kuesioner penerima manfaat yang akan dilakukan oleh rekan-rekan enumerator. Ada sekitar 25 halaman dan tentu ini cukup nyita waktu. Jadi nanti rekan-rekan semua itu bisa ya secara fleksibel bagaimana data-data itu nanti bisa diperoleh ya. Tentu ada berbagai tips atau cara yang mungkin teman-teman sudah bisa menjalankannya di lapangan. Juga di kuesioner ini nanti ada berbagai tipe jawaban.
artinya di situ ada mungkin satu pertanyaan yang bisa menerima lebih dari satu jawaban. Nah, juga ada jawaban penjelas, misal catatan-catatan ini ya. Bisa juga nanti hanya yang tertutup, jawaban sudah ditentukan hanya satu jawaban. Jadi kuesioner ini nanti akan menyediakan atau mengakomodasi berbagai tipe-tipe jawaban. Logika dari kuesioner ini nanti diharapkan teman-teman bisa memahaminya, sehingga nanti kuesioner sampai dengan halaman akhir itu bisa terisi dengan baik, atau data-data yang wajib dikumpulkan memang sudah terisi secara sempurna. Selain kuesioner, juga nanti ada yang dilakukan oleh engineer surveyor. Nanti tugas dari engineer surveyor adalah melakukan pengamatan atau observasi untuk kualitas infrastruktur. Ya, ini lembar observasinya. Di atas itu ada persiapan, ya nanti bisa dipahami juga persiapan itu kaitannya dengan apa. Ya mungkin dengan di sini dijelaskan kaitannya dengan nilai, ya. Nanti ada baik, cukup, kurang, ya tidak relevan. Ini dipahami kalau baik seperti apa, cukup seperti apa, kurang, tidak relevan, dan seterusnya. Kemudian ada juga data-data sekunder yang wajib dikumpulkan, ya. Sama seperti kuesioner penerima manfaat, di lembar observasi ini juga ada yang namanya lembar kendali. Ini sifatnya wajib diisi, field identitas yang akan digunakan penting nanti saat data entry. Jadi khususnya untuk wilayah, kolom-kolomnya sampai dengan nama engineer surveyor. Dan kemudian bagian-bagian lain adalah bagian-bagian teknisnya. Ini ada beberapa yang mungkin nanti dikumpulkan atau dilakukan konfirmasi untuk mengumpulkan data pendukung. Seperti misalnya ini bagian pola pelaksanaan, ada pemeliharaan, perencanaan, pengadaan barang jasa, ya. Juga kemudian terkait dengan teknisnya itu sendiri, yaitu observasi pada infranya. Kemudian ada penggunaan instrumen, ini diperhatikan betul karena observasi umum yang bisa dipakai ini dalam kegiatan yang berbeda. Tiap wilayah itu ada perbedaan dari jenis detail infrastruktur yang diobservasi. Jadi daerah A dengan daerah B ternyata ini beda. Jadi mohon teman-teman nanti tidak keliru untuk mengunduhnya, disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing, ya. Jadi nanti ketika sudah paham detail apa saja yang akan nanti diobservasi, jadi itu akan memudahkan bagian mana saja yang harus diperbanyak. Perhatikan juga bagian-bagian mana yang wajib diisi. Terkait dengan jawaban, kalau di lembar observasi kualitas infrastruktur ini lebih simpel karena ini hanya untuk memilih saja, yaitu kondisi dari kualitas infra, ya. Cukup diisi dengan silang atau centang pada kolom, ya, numeriknya. Kemudian terkait dengan catatan, ini di masing-masing pertanyaan ini ada catatan kecil, ya. Tidak harus jawaban tidak relevan untuk membuat catatan di sini, tetapi kalaupun jawabannya mungkin nanti 3, 2, 1, tetapi ada hal-hal yang mau disampaikan, ya diisi saja. Terkait dengan pertanyaan itu diisi saja catatannya di kolom catatan ini. Nah, di bagian akhir nanti ada catatan kesimpulan, catatan keseluruhan. Mungkin ada hal-hal yang tidak termuat di catatan kecil, ini bisa disampaikan di catatan besar di sini. Atau bisa untuk bagian kompilasi dari bagian-bagian semuanya, dan juga kesimpulan atau mungkin pelengkap dari catatan sebelumnya. Dan untuk yang terakhir, ya, kalau sudah kuesioner atau mungkin lembar observasi, ya, sudah terisi, mohon dicek sekali lagi, periksa kembali jawaban rekan-rekan untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan jawaban sudah benar atas setiap pertanyaan. Pastikan tidak ada kesalahan penulisan atau kesalahan lainnya. Sehingga ini nanti akan memudahkan dalam melakukan entry data.